Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahriala Nisa dari Psikologi 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak remaja berkebutuhan khusus dengan Attention Deficit Disorder atau ADD. Poin pertama pada pembahasan kali ini yaitu tentang kebutuhan yang diperlukan anak ADD atau Attention Deficit Disorder. Sebelum ke pembahasannya lebih lanjut, mari kita mengerti dulu apa artinya Attention Deficit Disorder. Attention Deficit Disorder atau ADD merupakan sebuah gangguan pemusatan perhatian. Secara umum, ADD menjelaskan kondisi anak-anak yang memperlihatkan ciri-ciri atau kondisi dengan kurang berkonsentrasi, perilaku impulsif yang menyebabkan ketidakseimbangan sebagian aktivitas hidup mereka. Menurut Sugirman, tahun 2006, kebutuhan yang dibutuhkan anak dengan gangguan ADD adalah: dalam kasus ini, bentuk kebutuhan yang dibutuhkan anak ADD sama dengan ADHD. Yang membedakan anak ADD tidak memerlukan pengendalian diri berupa pengurangan hiperaktivitas karena umumnya anak ADD cenderung lebih pendiam. Di bawah ini ada dua cara atau dua kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak ADD. Yang pertama yaitu pengendalian diri, yang kedua kebutuhan belajar. Mari kita jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah pengendalian diri. Dapat dilakukan dengan meningkatkan rentan perhatian dan pengendalian impulsivitas. Beberapa kebutuhan yang harus diperhatikan dalam melakukan proses pengendalian diri pada anak ADD yaitu dengan 1. Rutinitas, struktur, dan konsistensi. Bisa dengan membuat jadwal harian dalam bentuk visual di tempat yang mudah dilihat dan jika ada perubahan, beritahu pada anak tersebut. Pemberian reward pada anak yang telah melakukan sesuatu dengan baik walaupun belum sempurna. Yang kedua, fokus pada hal-hal positif, yaitu dengan cara memberikan perhatian pada anak saat melakukan usaha-usaha yang bersifat positif. Selanjutnya, berikan reward atau hadiah saat anak melakukan sesuatu walaupun belum sempurna. Yang ketiga, penjelasan yang sederhana dan singkat. Usahakan saat menjelaskan pada anak harus dengan bahasa yang singkat dan sederhana agar mudah dipahami oleh anak. Yang keempat, hindari argumentasi dan eskalasi. Untuk menghindari perdebatan yang berkelanjutan, usahakan hindari argumentasi dan eskalasi. Hal ini bertujuan agar tidak memicu konflik berkepanjangan. Usahakan menggunakan intonasi yang monoton dan datar saat memberikan perintah dan pengertian pada anak. Selanjutnya ada kebutuhan belajar. Anak dengan Attention Deficit Disorder membutuhkan pengembangan diri melalui metode belajar. Karena anak dengan ADD terkadang memiliki hambatan dalam pemenuhan kebutuhan belajar, pemberian fasilitas dalam pembelajaran untuk ADD sangat perlu dilakukan karena anak dengan ADD cenderung mengalami hambatan yang berbeda dengan anak normal lainnya. Oleh karena itu, dalam belajar, maka harus mendapatkan pembelajaran yang secara khusus agar anak ADD dapat memahami dan mengerti dari proses belajar tersebut. Dalam beberapa kasus, terdapat ketidakseimbangan antara pembelajaran yang didapat sehingga anak ADD sering tidak mendapatkan penanganan yang tepat dalam belajar. Menurut Bruno de Alonzi, anak dengan Attention Deficit Disorder mempunyai kemampuan bersosialisasi yang rendah. Mereka juga memiliki harga diri yang rendah, dan anak dengan ADD seringkali tidak dapat bergaul dengan teman-temannya yang ada di lingkungan sekitar. Mereka cenderung terasingkan dan tidak disukai. Mereka juga tidak memiliki pengetahuan untuk merubah dirinya atau memperbaikinya. Karena sebab di atas, kemudian muncullah model pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi ini merupakan sebuah alternatif untuk melayani anak dengan kebutuhan khusus, salah satunya adalah ADD. Sekolah ini memberikan peluang untuk anak dengan berkelainan ringan untuk menempuh pendidikan secara reguler.
Asumsi tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fisher and Mayer tahun 2002 yang menunjukkan bahwa siswa yang berada di sekolah inklusi lebih berkembang dan cenderung dapat meningkatkan kemampuan dibandingkan dengan anak yang berada di sekolah khusus. Yang kedua, mari kita bahas tentang model pembelajaran bagi siswa inklusi dengan ADD. Model pembelajaran apa saja sih yang dapat dilakukan bagi siswa inklusi dengan ADD atau Attention Deficit Disorder? Di sini ada 3 model pembelajaran, yaitu yang pertama, ada model pembelajaran klasikal. Model pembelajaran ini dilakukan dengan bersama-sama di kelas reguler dengan dipandu oleh guru di dalam kelas. Dalam model pembelajaran ini, siswa inklusi dapat mengikuti pembelajaran bersama dengan siswa normal lainnya. Hal ini bertujuan untuk melatih sikap sosial siswa agar dapat berinteraksi dengan baik. Yang kedua, ada model pembelajaran kelas kecil atau pull-out. Dilakukan dengan membentuk kelas kecil atau pull-out yang dilaksanakan secara mandiri untuk siswa inklusi yang mengalami kesulitan dalam menerima pembelajaran di kelas reguler. Biasanya pull-out ini dilakukan jika ada kerjasama antara guru kelas dengan guru pendamping khususnya. Yang ketiga, ada metode pembelajaran berbasis alam. Metode pembelajaran ini, siswa inklusi diminta untuk mengamati langsung ke lingkungan sekitar sekolah dengan bimbingan dan arahan dari guru. Misalkan, dalam materi matematika atau numerik, siswa diminta untuk mencari daun atau benda lainnya sebanyak yang ditentukan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman.